Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Asia Nur Zakia, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2B dengan nomor induk mahasiswa 23212011. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengkajian karya sastra melalui pendekatan strukturalisme pada novel Burung-Burung Manyar karya Yusuf Bilyarta Mangunwijaya. Namun sebelum itu, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu identitas buku dari novel Burung-Burung Manyar. Yang mana novel Burung-Burung Manyar ini ditulis oleh pengarang Yusuf Bilyarta Mangunwijaya, diterbitkan pada tahun 1981 oleh Di Jambatan, lalu diterbitkan kembali pada tahun 2014 oleh penerbit Buku Kompas. Buku novel ini bergenre romans sejarah dan memiliki jumlah halaman 406 halaman. Sebelum kita lanjut untuk membahas pengkajian dari novel Burung-Burung Manyar, di sini kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu karya sastra. Kata sastra berasal dari bahasa Sanskerta yang merupakan gabungan dari kata sas yang artinya mengarahkan, mengajarkan, serta memberi petunjuk. Kata sastra juga terdapat akhirantra yang mana biasanya digunakan untuk menunjukkan alat atau sarana. Sehingga jika kita ulik lebih dalam, sastra ini adalah sebuah alat atau media untuk proses mengajar. Menurut pandangan Sugihastuti, karya sastra merupakan sebuah media yang digunakan oleh pengarang untuk menyampaikan gagasan-gagasan dan pengalamannya. Karya sastra juga dapat merefleksikan pandangan pengarang terhadap berbagai masalah yang diamati di lingkungannya. Nah, teman-teman, karya sastra yang paling banyak digemari oleh masyarakat adalah novel. Untuk teman-teman yang senang dalam membaca novel, tentu novel ini bukanlah kata yang asing di telinga. Novel adalah salah satu jenis karya sastra prosa yang kompleks dan juga panjang, di mana bahasanya dikemas dengan segi penyampaian yang menarik dan juga mudah dipahami, sehingga pembaca tidak merasa terbebani untuk kembali menyampaikan cerita yang sudah dipahami kepada orang lain. Seperti pada novel Burung-Burung Manyar ini, peneliti membaca bahwa novel ini mengisahkan tentang seorang anak kolong yang bernama Teto atau Sutadewa. Teto ini berasal dari keluarga yang cukup terpandang. Ayahnya adalah seorang bangsawan keraton yang menjabat sebagai kepala garnison divisi 2 di Magelang. Cerita ini dimulai sejak hadirnya tentara Jepang pada zaman kolonial yang saat itu datang dan mengusir tentara Belanda. Hal itu menyebabkan kehidupan keluarga Teto menjadi kacau dan Teto kehilangan peran keluarganya. Ayahnya yang ditangkap dan disiksa oleh Jepang, sedangkan ibunya memilih menjadi seorang wanita penghibur komandan Jepang karena tidak mendapat pilihan lain untuk menyelamatkan nyawa suaminya. Sehingga saat itu pun Teto memutuskan untuk bergabung dengan tentara Belanda dan menjadi musuh bangsanya sendiri. Kemudian ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang mendeskripsikan objek, fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang dituangkan dalam sebuah tulisan yang bersifat naratif. Dalam penelitian ini juga terdapat kutipan-kutipan yang terkandung dari novel Burung-Burung Manyar sebagai bahan pendukung yang akan disajikan peneliti dalam hasil penelitian. Lalu ada hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil analisis, peneliti menemukan beberapa unsur pembangun dari novel Burung-Burung Manyar karya Yusuf Bilyarta Mangunwijaya seperti karya sastra lainnya. Yang mana seperti karya sastra lainnya juga, novel Burung Manyar ini mengandung unsur pembentuk kesatuan di dalamnya. Yang pertama ada tema. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tema dari novel Burung-Burung Manyar ini yaitu adalah tentang pencarian jati diri seorang laki-laki yang bernama Teto atau Sutadewa. Nah teman-teman, sebagai individu yang hidup di masyarakat,
Seseorang cenderung mengaktualisasikan dirinya agar dapat mencapai tujuan. Namun, sebelum itu perlu kita ketahui, perlu kita pahami bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, seseorang harus terlebih dahulu memahami hakikat dirinya sendiri. Seperti pada novel ini yang mengisahkan seorang anak yang tumbuh dewasa di tengah situasi perebutan kekuasaan antara Belanda dan Jepang di Indonesia, sehingga ia harus bisa menyesuaikan dirinya dalam setiap situasi. Apalagi saat itu Teto diangkat menjadi seorang letnan KNIL Belanda oleh seorang komandan pasukan KNIL Belanda, Mayor Van Burger. Saat ia menjadi bagian dari tentara Belanda, Teto merasa bahwa dirinya berada di pihak yang benar. Namun naas, kejadian yang membuat Teto merasa malu saat tentara Belanda mengalami kekalahan terhadap Republik. Teto merasa frustasi, ia malu terhadap dirinya, malu terhadap bangsanya karena ia memilih bergabung dengan musuhnya sendiri. Sejak kekalahan itu, Teto memutuskan keluar dari negara Indonesia dan pergi ke Amerika. Di sana, ia mulai berfokus pada pendidikannya dan mendaftar di Universitas Harvard. Ia mengambil jurusan komputer dan berhasil mendapatkan gelar doktor. Dan dari sana, Teto mulai bekerja di sebuah perusahaan besar sebagai tenaga analisis komputer. Lalu, unsur pembentuk yang kedua ada tokoh dan penokohan. Teman-teman, terdapat beberapa tokoh pada novel Burung-Burung Manyar ini, diantaranya ada Sutadewa atau Teto, ada Larasati atau Atik, Ibu Antana, Pak Antana, Ibu Marriage, Tante Pauline, Letnan Braja Basuki, dan tokoh lainnya. Namun, pada bagian ini peneliti hanya menganalisis dua tokoh yang dianggap berperan dan sering muncul pada setiap bagian, sehingga kemunculan dua tokoh ini memunculkan konflik pada cerita, yaitu adalah tokoh Atik atau Larasati dan juga tokoh Teto. Pada novel ini, tokoh Teto diceritakan sebagai tokoh protagonis. Penggambaran tokoh ini dapat menarik simpati pembaca karena sikap Teto yang nakal, sarkastis, tetapi ia tetap pintar dan juga romantis. Hal ini dibuktikan pada halaman ke-33, di mana teman-teman bisa melihat dan juga membaca pada kutipan ini. Dan selain itu, Teto juga dengan kehidupan dan kebudayaannya mengalami kontradiksi. Teto juga merupakan seorang yang teguh dalam pendiriannya dan setia pada keyakinannya sendiri. Penggambaran tokoh Teto pada novel ini merupakan salah satu aspek yang bahkan dengan Teto sadari ia telah membuat semakin melebarnya jarak antara dirinya dengan lingkungan tempat ia berasal dan hubungan antara dirinya dengan gadis yang dicintainya serta mencintai dirinya. Hal ini dibuktikan pada halaman ke-87, teman-teman juga bisa membaca di bagian bawah ini. Namun begitu, ada juga hal yang cukup rumit dalam persoalan dari dua tokoh ini, di mana tokoh Atik berada di pihak Republik dan bekerja sebagai seorang sekretaris Republik, sedangkan tokoh Teto berada di pihak musuh. Tetapi ada beberapa alasan mengapa Teto bergabung dengan tentara Belanda daripada ia bersama dengan bangsanya sendiri. Dan di sana Teto pun mendapat pangkat tertinggi berkat Mayor Van Burger, seorang komandan pasukan KNIL sekaligus seseorang yang pernah mencintai ibunya, Ibu Marriage. Hal ini dibuktikan pada halaman ke-81. Tokoh Teto dan tokoh Atik ini sebenarnya sudah bersahabat sejak lama, sejak ada undangan pertemuan keluarga yang dibuktikan pada halaman ke-34. Setelah membaca keseluruhan, peneliti dapat mengetahui bahwa peran Teto merupakan peran utama pada novel Burung-Burung Manyar. Saat pertama kali membaca, peran Teto sudah menjadi pusat perhatian peneliti karena kerap beberapa kali muncul pada setiap cerita. Selanjutnya ada tokoh Atik. Tokoh Atik adalah tokoh atau pemeran pendamping. Ia memiliki sifat dan sikap yang jujur, ceria, cerdik, baik hati dan juga cerdas. Hal ini dibuktikan pada halaman ke-16. Sebagai tokoh yang cerdas, Atik juga seorang yang senang dalam membaca buku.
ia mewarisi jiwa ayahnya untuk selalu akrab dengan alam. Ia juga memiliki sifat tegas yang selalu berpegang teguh pada pendiriannya. Ia merupakan seorang fanatik Belanda dan sama seperti Teto yang membenci Jepang. Hal ini dibuktikan pada halaman 52. Lalu teman-teman, ada unsur pembentuk yang ketiga, yaitu adalah latar. Latar pada novel ini terjadi pada zaman modern dengan berlatar belakang kehidupan berbagai masa. Novel ini terbagi dalam 3 masa. Yang pertama, pada tahun 1934 sampai 1944, kemudian pada tahun 1945 sampai 1950, dan ketiga pada tahun 1968 sampai 1978. Nah, keadaan pada waktu ini memberikan pandangan serta pembentukan jiwa pada tokoh. Misalnya, pada tokoh Teto dan juga Atik. Tokoh Teto saat itu yang kehilangan kedua orang tuanya pada perang, akhirnya muncul pada diri Teto sebuah keinginan untuk bergabung dengan tentara Belanda. Sedangkan tokoh Atik muncul keinginan dan pembentukan diri terhadap rasa rasionalis. Ia juga membela bangsanya sendiri dan bekerja sebagai sekretaris Perdana Menteri Republik. Lalu terdapat juga beberapa tempat yang menjadi latar cerita novel Burung-Burung Manyar ini. Yang pertama ada di halaman ke-39, di mana terjadi pada tempat Teto bersekolah menengah tinggi atau nama untuk SMA pada saat zaman Jepang. Lalu di halaman 43, pada saat Teto mendapat sepucuk surat pendek yang berisi sebuah alamat yang harus ia tuju. Lalu di halaman ke-86, tempat pengungsian keluarga Atik ke tempat saudaranya. Lalu ada plot. Alur dari novel ini dapat dikatakan sebagai plot progresif atau alur maju, karena dapat dilihat dari urutan cerita yang saling berurutan dan saling berkaitan. Kejadian yang diceritakan pada novel ini bermula pada zaman Belanda hingga beberapa tahun setelah Indonesia merdeka. Terdapat tahapan-tahapan jalan cerita pada novel Burung-Burung Manyar karya Yusuf Bilyarta Mangunwijaya. Yang pertama ada situation atau penyituasian, di mana pada tahapan ini pengarang memperkenalkan tokoh-tokohnya seperti pada pertemuan antara Teto dan Atik pada pertemuan keluarga saat itu, di mana hal ini dibuktikan pada halaman ke-34. Seperti pada kegiatan anak seusianya, Atik dan Teto sering bermain bersama. Meskipun Teto seringkali bermain curang tiap kali bermain bersamanya. Hal ini dibuktikan pada halaman ke-35. Akan tetapi dengan begitu, Teto tetap merupakan sahabat Atik yang paling sering melucu. Ia pintar menirukan suara binatang dan Atik biasanya tidak bisa lama mempertahankan marahnya kepada anak yang lucu dan pemberani itu. Lalu ada tahapan cerita yang kedua, yaitu awal mulanya adanya konflik atau generating circumstances. Bagian ini dapat dilihat dari mulainya rasa ketertarikan antara tokoh Teto dan juga tokoh Atik, di mana keduanya sama-sama memendam perasaan satu sama lain. Namun, hal itu menjadi pertentangan batin bagi keduanya, karena mengingat keduanya berpihak pada dua kubu yang berbeda. Hal ini dibuktikan pada halaman 85, di mana pada kalimat itu Teto merasakan kesedihan dan merindukan gadisnya. Dan setelah ia melihat betapa kosongnya rumah yang pernah ia tempati bersama keluarga Atik, ia merasa hampa. Di tengah kegundahannya, Teto pernah datang ke suatu tempat yang pernah menjadi tempatnya berteduh dengan nyaman. Rumah ini yang mengingatkan pada gadisnya. Lalu, pada sebuah kutipan di mana Teto diceritakan menjadi seorang tokoh yang sering bergulat dengan pikirannya tanpa bercerita kepada orang lain, di mana kutipan itu ada pada halaman ke-84. Lalu ada
tahapan action atau adanya ketegangan. Pada bagian ini dapat dilihat dari percakapan antara Ibu Antana dan juga Atik. Ibu Atik di sini merasa sedih karena melihat keadaan gadisnya. Hal ini dibuktikan pada kutipan ke-214 di halaman 214. Lalu ada klimaks. Klimaks ini adalah puncak dari masalah cerita. Klimaksnya ini ketika Belanda mengalami kekalahan, dan hal itu membuat Teto merasa malu pada dirinya sendiri dan juga malu kepada gadisnya. Niat awal ia ingin membuktikan pada gadisnya bahwa ia berada di kubu yang benar, tapi ternyata pilihannya salah, dan hal itu membuat ia merasa malu. Selain itu, klimaks juga dapat dilihat pada akhir cerita di mana tokoh Teto dan juga tokoh Atik tidak bisa bersama. Lalu yang kelima, tahapan yang kelima yaitu meredanya konflik. Pada akhirnya Teto menikahi seorang anak dari bosnya yang bernama Barbara. Namun pernikahan tersebut tidak dilandaskan dengan rasa cinta, tetapi hanya untuk mempertahankan karir Teto. Begitupun dengan Atik, ia menikah dengan seorang pemuda yang berpendidikan tinggi, yang mana di dalam pernikahannya pun tidak ada dasar cinta, tetapi hanyalah sebuah asumsi dari Atik sendiri terhadap perkawinan. Seperti pada halaman ke-220, hingga pada suatu hari Atik bersama suami dinyatakan meninggal akibat kecelakaan pesawat terbang saat menjalankan ibadah haji dan meninggalkan 3 orang anak. 3 orang anak tersebut diangkat oleh Teto sebagai anak angkatnya dan sebagai bentuk kenangan terindah dari gadisnya. Lalu unsur yang kelima ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan pengarang dalam novel Burung-Burung Manyar banyak disisipi dengan kosakata bahasa Jawa dan juga bahasa asing. Sehingga untuk menjelaskan pengertiannya, pengarang menggunakan catatan kaki pada bagian bawah halaman. Contoh penggunaan kosakata tersebut ada pada halaman 65. Lalu ada sudut pandang. Nah, teman-teman, dalam penulisan novel Burung-Burung Manyar ini, pengarang menggunakan 2 sudut pandang yang saling bergantian. Yang pertama menggunakan first person central, yang kedua third person omniscient. Ungkapan yang mengungkapkan salah satu contoh dari menggunakan teknik yang pertama, yaitu first person central, ini dibuktikan di halaman 327, di mana kutipannya teman-teman bisa membaca. Lalu ada juga di halaman 215, di mana halaman 215 ini merupakan salah satu ungkapan dari gunakannya teknik yang kedua, yaitu third person omniscient. Lalu terakhir ada amanat. Pada novel ini, pengarang mengamanatkan kepada pembaca untuk kembali mengingat pada masa revolusi negara Indonesia dan memberikan pesan bahwa mengabdi kepada negara sendiri itu lebih baik daripada mengabdi kepada musuh, seperti yang dilakukan Teto, yang mana ia pun kembali ke negara sendiri dengan keadaan malu. Amanat lainnya dapat ditarik dari sisi sifat positif Teto, yang mana bisa dianggap sebagai seorang pahlawan dan penolong, di mana pada saat itu ia menemukan penyelewengan hitungan minyak yang merugikan bangsa Indonesia. Dengan sadar Teto telah mempertimbangkan konsekuensi yang diterimanya, ia pun mengungkap penyelewengan tersebut, walaupun akhirnya konsekuensi yang dipertimbangkannya memang terjadi. Ia pun dipecat dari pekerjaannya. Lalu ada kesimpulan. Novel Burung-Burung Manyar merupakan karya Yusuf Ilyarta Mangunwijaya yang pertama kali terbit pada tahun 1981 dan diterbitkan kembali pada tahun 2014 oleh penerbit buku Kompas. Selain itu, untuk memahami maksud dari novel Burung-Burung Manyar, peneliti menggunakan metode penelitian, yaitu deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan menggunakan teori Lucien Goodman, di mana teori ini membantu mengkaji hubungan karya sastra dan pandangan dunia kelompok serta mengungkap struktural dalam novel seperti tema, alur, tokoh penokohan, amanat gaya bahasa, dan plot.
Walaupun tidak dikatakan bahwa teori ini murni hanya mengungkap unsur intrinsik sains saja, sebab teori ini berkaitan dengan unsur sosiologis lebih dalam. Tetapi unsur-unsur novel Burung Manyar ini sangat penting menjadi pondasi agar terciptanya pemahaman kepada pembaca. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.